ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak untuk bersama merenungkan sabda Tuhan. Hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Kanthi ngerpeaken kidung pasaman Jawi angka 100 sang doso 7. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangka kawula sumawis manah samekta ing gati. Sabda
Ibu bapak saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 16. Atalia dibunuh dan Raja Yoas menjadi raja. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunnya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, "Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya, mengambil tepatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan, berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat yang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Demikianlah sabda Tuhan berbagi setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Renungan saat ini dengan tema Atalia. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, Putri Isabel yang haus darah ini adalah contoh khas tentang kemampuan manusia menjadi jahat. Namun waktu yang 6 tahun itu ada akhirnya, dan kelepasan datang pada tahun ke-7. Allah lah yang bertindak.
Tetapi itu dimungkinkan karena persiapan Yoyada beserta istrinya yang luar biasa. Mereka terus-menerus bekerja dan berdoa selama masa kelam penindasan perempuan iblis itu, tanpa sesaat pun melupakan tujuan mereka, yaitu mendudukkan Raja pilihan Allah di atas singgasana. Ibu, bapak, dan saudara-saudari kekasih Kristus, angka si antikristus ialah 666. Sebab dialah yang merupakan ungkapan puncak kejahatan manusia. Namun sangkakala yang ketujuh akan ditiup, dan Raja Ilahi yang benar akan datang untuk memerintah selama-lamanya. Untuk kita renungkan. Sementara itu sangat diperlukan laki-laki dan perempuan yang percaya dalam penantian membela iman dan merindukan kedatangannya. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Hening selesai. Mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, pernyataan-Mu dan penyataan-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Itu sebagai sapaan untuk setiap kami milik-Mu, agar perilaku hidup kami benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Sabda memang bisa menegur, mengingatkan, menuntun dalam kebenaran, mendidik dalam kelakuan. Hingga apapun yang Kau nyatakan, suruh kami terus mendengarkan dengan setia, sehingga langkah jalan kehidupan kami benar dan baik di hadapan. Saat ini ya Tuhan, kami terus bermohon dan berharap akan kasih dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi pergumulan dunia, terkhusus pandemi virus corona, terkhusus pula bencana alam, bencana kemanusiaan yang masih terjadi. Engkau Allah yang Maha Kuasa dan terus berkarya menyatakan yang terbaik bagi dunia ini. Mampukan kami untuk menjadi kawan sekerja Allah, sehingga kami juga ambil bagian apa yang kami kerjakan di dunia ini, baik dalam menjaga, merawat, melestarikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Para pemimpin bangsa Tuhan berkati untuk jujur, bertanggung jawab, adil dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Karena pemimpin-pemimpin bangsa ini juga masuk dalam tata reksa Allah. Terkhusus bagi bangsa Indonesia, Tuhan memberkati agar kebijakan-kebijakan yang diambil semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kami sebagai bagian dari negeri ini juga terus mendukung upaya-upaya pemerintah dengan menjalankan peran tugas tanggung jawab kami sebagai bagian dari negeri ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkan kami dari sikap acuh tak acuh, tapi kami terus memfungsikan diri sesuai dengan kemampuan kami demi dan untuk membangun bersama negeri ini ke arah kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Terlebih gereja-gereja-Mu yang Tuhan tempatkan di negeri ini, biarlah kami juga mampu menjadi sarana menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini.
kasih, keadilan, kebenaran, sukacita, keutuhan ciptaan. Sehingga gereja juga tidak abai akan tugas tanggung jawabnya, baik dalam wujud pemeliharaan maupun kesaksian. Terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur dalam memfungsikan diri, terlibat dalam karya keselamatan Allah. Bila kami juga terus dipakai untuk menjadi jalan-jalan berkat-Mu, tangan-tangan kasih-Mu, bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Allah terus berkarya untuk GKJ Salatiga Timur, Pepantan Nyamat, Karanggundang, Ngelawan, Gumbang Setro, dan juga Ngesrep, agar kami terus mampu dan dimampukan Allah untuk sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah. Para pelayan-Mu yang wujud dalam pelayan-pelayan sebagai anggota majelis, komisi, kepanitiaan maupun tim, Tuhan juga memberkati, sehingga melalui peran mereka, proses pemeliharaan dan kesaksian itu mewujud nyata. Setiap pribadi yang melibatkan diri dalam pelayanan itu, Tuhan rahmati dan restui, sehingga apa yang dikerjakan sebagai wujud syukur atas anugerah Allah. Demikian pula ya Tuhan, untuk kehidupan umat, sungguh Allah senantiasa memberkati, terkhusus berat-berat Kristen di GKJ Salatiga Timur. Tuhan juga melimpahi dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kebijaksanaan, keharmonisan, kecukupan rezeki. Dan apa yang Kau limpahkan itu, berat-berat Kristen terus mewujudkan jati diri sebagai garam dan terang yang berfaedah di mana Engkau tempatkan mereka. Allah senantiasa ada dan bersama kami, sehingga bagian kami untuk percaya dan mempercayakan segala harapan, pergumulan, kebutuhan kami ke dalam tangan kuasa keadilan Allah. Ya Allah, inilah ungkapan isi hati kami, doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita mengarahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.